Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi sama gue di sini William Raka. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang hitungan-hitungan yang kepake pada saat terbang. Matematikanya yang kepake pada saat terbang. Kayak gimana tuh? Nah, yang namanya sekolah pilot itu pasti ada latihan terbang. Tetapi yang namanya terbang, itu pasti ada hitungan-hitungan yang harus dilakukan. Nah, maka dari itu, di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang 3 rumus. 3 aja. 3 rumus dari berbagai macam rumus-rumus yang kepake pada saat terbang. Penasaran kayak gimana? Simak terus. Student name William Raka, student number Mike 15 Bravo 11, request start clearance. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, perlu banget dinotis buat kalian nih ya. Jadi pertama, gue ini bukan flight instructor. Gue hanya siswa pilot yang hanya belajar. Dan gue hanya men-sharingkan ke kalian. Jadi gue gak bersifat ngajarin, oke? Dan yang kedua, nanti di scene gue yang ketiga, di hitungan yang ketiga, itu ada rumus, tapi udah disimplifikasi, udah disederhanain. Jadi mungkin hasilnya gak begitu presisi, tapi tetap bisa dipakai, tetap useful. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi, mungkin diperlukan hitungan-hitungan lebih lanjut atau yang lebih rumit. Tetapi sumbernya tetap gue cantumin di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, buat kalian yang gak terlalu suka hitung-hitungan atau gak suka matematika, gue warning dari sekarang, video ini dapat menyebabkan ngantuk, mual, pusing, impoten, epilepsi, kejang-kejang, gangguan kehamilan, dan janin. Oke, lanjut. Oke, jadi gue bakal mulai dari yang simple dulu. Hitungan yang kepake banget dan umum banget buat terbang adalah mengetahui korelasi antara jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, teman-teman masih ingat gak pelajaran SD atau SMP? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Lalu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, ini penting banget hitungannya pada saat terbang. Pentingnya gimana? Coba lihat contoh berikut. Ada pesawat mau berangkat dari kota A ke kota B. Dan diketahui jarak dari kota A ke kota B itu 500 nautical miles. Dan pesawat melaju dengan 100 knots atau 100 nautical mile per jam. Berapa waktu tempuhnya? Berarti waktu sama dengan jarak 500 nautical mile dibagi dengan kecepatan 100 knots. Dapatlah hasilnya 5 jam. Nah, berarti waktu tempuh yang diperlukan dari kota A ke kota B itu kalau naik pesawat 5 jam. Tujuannya buat tahu kayak gini tuh apa sih? Gue kasih tahu ya, simpelnya aja tapi nih. Sebenarnya lebih rumit dari ini, tapi ini simpelnya aja. Misalnya pesawatnya itu diisi bahan bakar yang cukup buat 3 jam doang. Sedangkan nih pesawat mau berangkat dari kota A ke kota B yang waktu tempuhnya 5 jam. Nah, gimana tuh? Masa mau ngisi bensin eceran di atas? Emang ada? Makanya penting banget buat terbang itu tahu hitungan korelasi antara jarak, waktu, dan kecepatan. Belum pusing kan? Oke, continue. Oke, jadi gue langsung lanjut yang kedua. Ini gue langsung ke pengaplikasiannya. Jadi misalnya ada pesawat dengan kecepatan 100 knots sedang menuju 360 derajat atau ke arah utara. Dan lajur untuk mencapai ke kota A seperti yang ditunjukkan di gambar ini memang 360 derajat atau ke arah utara. Nah, apabila pesawat ini tetap mengarah ke 360 derajat atau ke arah utara tanpa ada angin, maka dipastikan pesawat itu akan sampai di kota A. Itu kalau nggak ada angin. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau ada angin? Misalnya ada angin dari arah 330 derajat dengan kecepatan 20 knots. Logikanya, apabila ada angin dengan pesawat mengarah ke 360 derajat tetap, itu seiring berjalannya waktu, dipastikan pesawat akan melenceng atau akan mengalami drift.
Bahasa gampangnya, ketiup angin. Dan seperti yang kalian lihat di gambar ini, dia akan mengalami drift ke kanan. Sering berjalannya waktu, bukannya sampai di kota A, malah nggak tahu di mana. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mengatasi drift tersebut? Logikanya, pastinya pesawat tersebut harus diarahkan ke arah angin. Pertanyaannya, mau ngarah ke angin berapa derajat? Nah, inilah yang dinamakan dengan wind correction angle. Koreksi heading pesawat terhadap angin agar pesawat tersebut tetap di jalurnya. Jadi nanti pesawatnya tuh jalannya seperti ini nih, seperti yang kalian lihat nih. Jadi itulah yang dinamakan dengan crabbing. Karena ada angin dari kiri, maka pesawat tersebut juga melawan arah angin tersebut, berarti pesawat tersebut mengarah ke kiri. Oke, jadi teman-teman masih ingat pelajaran SMA atau SMP tentang trigonometri? Sin, cos, tangen. Sin sama dengan opposite per hipotenusa, cos sama dengan adjacent per hipotenusa, dan tangen sama dengan opposite per adjacent. Masih ingat? Nah, ini kepake dalam hitung wind correction angle dalam terbang. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menghitung selisih antara jalurnya dengan arah anginnya datang dari mana. Berarti 360 derajat dikurangin 330 derajat. Ketemulah 30 derajat. Tulis di sini 30 derajat. Nah, setelah itu kita membentuk segitiga siku-siku yang pertama seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Nah, baru kita tahu yang mana hipotenusanya, yang mana opposite-nya, yang mana adjacent-nya seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Masih ingat? Oke, sekarang pertama kita harus cari opposite-nya dulu. Berarti rumus yang relevan adalah pakai sin. Berarti sin 30 sama dengan opposite per hipotenusa. Hipotenusanya berapa? 20 kan? Udah diketahuin. Nah, berarti opposite sama dengan sin 30 dikali 20. Berarti opposite-nya diketahui jadi 10. Itu dulu. Opposite-nya udah tahu kan? Nah, sekarang kita bentuk segitiga siku-siku yang kedua, seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Nah, sudut yang ditanyakan, inilah wind correction angle-nya. Pakai rumus yang mana? Sin lagi yang relevan. Opposite itu diketahui, nah berarti sin bla 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 derajat sama dengan opposite-nya 10 per hipotenusa. Nah, di sini hipotenusa dan adjacent-nya itu karena berada di dalam lingkaran yang sama, jadi sama-sama 100. Berarti sin bla 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 derajat sama dengan 10 per 100 atau 0,1. Nah, gimana caranya mengkonversikan 0,1 ini jadi berapa derajat? Kita inversekan sin-nya. Kalau kalian pakai kalkulator saintifik, ada sin min 1 itu inverse sin. Berarti inverse sin 0,1 dapat berapa derajat? 5,7. Bulitan aja 6. Nah, berarti wind correction angle yang diperlukan agar tetap ada di lajurnya, agar tetap sampai di kota A adalah 6 derajat. 6 derajat kemana? 6 derajat ke kiri dong logikanya. Berarti pesawat itu jangan mengarah ke 360 derajat. Berarti 360 dikurangin 6. Berapa? Pesawat itu harus mengarah ke 354 derajat agar tetap berada di jalurnya, agar tetap sampai di kota A. Apabila dengan kondisi angin dari arah 330 derajat dengan kecepatan 20 knots. Udah pusing? Nah, sekarang gue coba kasih soal. Jawab di komen ya. Ada angin dari 270 derajat dengan kecepatan 20 knots. Kecepatan pesawatnya sama. Berapa wind correction angle yang diperlukan? Yang nggak ada kerjaan atau yang gabut, boleh jawab di komen aja ya. Menghitung radius putar. Nah, menghitung radius putar ini kepake banget pada saat terbang melintasi celah di antara dua pegunungan. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada pesawat dengan kecepatan 100 knots. Dia nggak ada pilihan lain selain harus melewati celah di antara dua pegunungan ini. Dan diketahui lebar celah di antara dua pegunungan ini itu selebar 4000 kaki.
Dan tiba-tiba karena ada awan yang menutupi celah, atau hujan, atau badai, atau satu dan lain hal, pesawat tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus muter balik. Pertanyaannya, nyampe nggak nih muter balik? Nah, maka dari itu, kalkulasi radius putar itu sangat kepake di sini. Gimana rumusnya? Kecepatan dikuadratin dibagi 11,26 dikali tangen angle of bank. Apa nih angle of bank? Angle of bank itu adalah berapa derajat pesawat tersebut belok. Nah, buat kalian yang masih belum kebayang, bisa lihat di video gua sebelumnya tentang dual flight area, atau klik link di atas ini. Di situ ada medium turn 30 derajat, kalau speed turn dia 45 derajat. Nah, sekarang misalnya angle of bank-nya itu diketahui pilotnya make 20 derajat. Kita langsung hitung aja ya. Berarti 100 kuadrat per 11,26 dikali tangen 20 derajat. Setelah dihitung hasilnya 2440. Bener gak? Coba cek kalkulator. Nah, karena ini masih R, masih radius, untuk dijadiin ke diameter tinggal dikali 2 aja. Jadi hasilnya 4880. Nah, dengan demikian pesawat dengan kecepatan 100 knots belok dengan angle of bank 20 derajat itu membutuhkan diameter sebesar 4880. Sedangkan celah yang tadi diketahui itu cuma 4000 kaki. Berarti goodbye, nabrak gunung. Mungkin bisa mundur dulu, terus banting setir lagi, baru lanjut. Emangnya mobil apa? Ini pesawat, bro. Nah, berarti gimana cara mengatasinya? Logikanya, kurangin kecepatannya, atau jadi tambah lagi angle of bank-nya. Nah, sekarang coba, berapa sih kecepatan yang diperlukan, dan berapa sih angle of bank yang diperlukan biar nyampe kalau misalnya belok, muter balik di celah yang lebarnya 4000 kaki ini? Komen di bawah ya. Nah, melakukan hitungan seperti ini tentunya harus dilakukan sebelum terbang, pas lagi di darat. Kalau misalnya lagi terbang terus ngitung-ngitung kayak gitu, kurang efektif. Makanya ada namanya flight planning. Itu dilakukan sebelum terbang dan dihitung pas di darat. Nah, teman-teman, sering berjalan waktu karena teknologi udah semakin canggih dan pesawat sudah semakin canggih sekarang. Jadi kalkulasi-kalkulasi tadi itu semua udah dilakuin sama komputer yang ada dalam pesawat. Berarti percuma dong. Nggak apa-apa, berhubung gue masih siswa, jadi gue wajib tahu dasarnya dulu. Jadi yang tadi gue sharing ke kalian itu all by the theory, all by the textbook, all by the manual. Karena gue masih siswa, ya referensi gue kalau nggak buku, teori, atau sharing-sharing dari pilot yang udah berpengalaman gitu. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin di luar dunia pendidikan, di dunia kerja sana, hitungan-hitungan itu mungkin udah nggak kepake. Tapi gue nggak tahu. Bisa tanya sendiri sama pilot yang udah berpengalaman, apakah masih kepake atau udah nggak kepake. Oke, jadi itu aja video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga informatif buat kalian. Jangan lupa di-share kalau bermanfaat, dan jangan lupa juga dikasih saran, kasih masukan, kritik, atau mungkin ada yang mau koreksi. Mungkin gue ada salah, ini salah nih, harusnya nggak kayak gini, harusnya ngitungnya kayak gini. Boleh banget, karena gue masih siswa kan, jadi mungkin koreksi itu bakal berguna banget buat gue buat belajar. Dan di akhir kata, maaf ya kalau videonya bikin pusing kalian. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa lagi. William Raka, student number Mike 15 Bravo 11, crossing down. Thank you.